Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Kauman yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tentunya alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, di sore hari ini, di hari yang ke-24 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi sudah disampaikan oleh beliau Tua Takmir, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat Islam dan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting daripada itu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kemudahan sehingga kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga Allah di dalam kehidupan dunia. Dan mudah-mudahan kita nantinya dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali oleh Allah di taman surga kehidupan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya mari kita meminta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita semuanya ketika kita mengarungi kehidupan dunia, sehingga kita tidak tersesat memilih jalan kembali kita, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mari saya awali, mohon diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Tadi sudah diawali oleh Ketua Takmir bahwa kita ini sedang berada di fase semifinal nggih. Kalau dibilang nggih final gitu nggih. Ya, maka nanti akan kita bahas sebagai ikhtiar kita di fase final atau fase semifinal, sehingga kita nanti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi seorang pemenang, sebagai seorang juara. Siap nggih mengangkat piala ketakwaan nggih Bu? Siap nggih Pak mengangkat piala ketakwaan? Siap nggih? Siap. Oke, maka mari kita awali bersama dengan satu ayat yang sering kali disampaikan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah satu ayat yang selalu mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah, terutama di dalam bulan Ramadan. Bahwa tanda daripada keimanan dan ketakwaan seseorang adalah dengan cara masih eksis melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Ya, mungkin di luar sana sudah banyak orang yang sudah mencuri garis finish gitu Pak. Ya, masih tanggal sekian, masih ataupun sudah ya merasa menjadi seorang pemenang, sehingga yang diramaikan bukan masjidnya, yang diramaikan adalah warungnya. Warung Pak, warung ya, karena mereka merasa sudah menjadi seorang pemenang. Maka kita harus yakin bahwa pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang masih ada di dalam dirinya keimanan dan ketakwaan.
Maka seorang pemenang itulah yang akan selalu merasa bangga, merasa bahwa dirinya terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, akan tapi sebagai orang pemenang yang memiliki keimanan dan ketakwaan itulah yang nanti akan mendapatkan kehidupan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ini ciri khas bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan, punya iman, punya takwa. Apa kata Allah? Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti lafatahna, pasti kami akan melimpahkan kepadanya barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Luar biasa. Saiki kalau kita melihat ke sawah, Pak, sudah mulai hijau royo-royo. Walaupun kemarin sempat kuning Ibu, saniki sudah alhamdulillah hijau. Itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Ketika ada undangan di masjid sama undangan di sawah, lebih tertarik mana, Pak Bu? Sawah ya. Tapi ini ciri khas orang pemenang di hadapan Allah adalah napa? Memiliki keimanan dan ketakwaan yang ini menjadi magnet keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin ketika seseorang selalu istiqomah memegang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan berikan keberkahan di dalam kehidupan. Mungkin Pak, di 10 hari terakhir orang di luar sana ya, mereka mengejar diskon, mengejar promo, akhirnya nopo Pak? Awake ra kuat. Akhirnya nopo? Di 10 hari yang terakhir bukan dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi menikmati rasa sakitnya, Pak. Ya. Ngelokro gitu nggih. Sehingga nopo? Amal ibadah tidak maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berikutnya kata Allah niki, apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi barokah, bisa menjadi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah barokah ataupun kenikmatan yang kita dapatkan, apakah diawali dengan iman dan takwa ataukah diawali dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah sampaikan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Maka ngapunten Pak, diskon, promo niku sakjane keberkahan nopo justru itu merupakan peringatan dari Allah. Nggih, niki. Karena kata Allah napa? Falamma nasu ma dzukiru, ya, ketika mereka melalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan bukakan berbagai macam pintu kesenangan. Sing bar buka langsung gaspol mengkebumen golek diskonan. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mereka cari, itu berkah nopo peringatan dari Allah, Bu. Nah, niki. Yang membedakan itu adalah keberkahan ataupun peringatan adalah permulaannya didasari dengan iman dan takwa atau justru lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sama-sama dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi cerminan bagi kita, Pak.
introspeksi dari kita, bisa jadi ya kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan terutama di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, ketika kita justru lari dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Kemudahan tadi bisa jadi itu merupakan peringatan dan adab bagi Allah dari Allah bagi diri kita. Tapi ketika kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan di 10 hari yang terakhir, tapi kita balut dengan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah, maka yakinkah itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memilih alurnya, tinggal bagaimana kita memilih jalurnya. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah ya Allah, karena ini merupakan pertemuan terakhir begitu ya bagi saya, maka saya mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan. Walaupun masih jauh gitu Pak. Mohon maaf setulus hati. Seraya berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Maka ada satu pertanyaan Pak. Apa pertanyaannya? Apakah Anda seorang pemenang? Saya tadi mengucapkan selamat hari kemenangan. Maka pertanyaannya, jenengan niki ya sebagai seorang pemenang ataukah hanya sekedar sampai di garis finish? Kita ya sama-sama menjalankan ibadah puasa, sama-sama menunaikan ibadah sholat tarawih. Yang itu menjadi bekal kita ya menjadi seorang pemenang. Tapi pertanyaannya, apakah Anda seorang pemenang ataukah hanya sekedar sampai di garis finish? Nek insya Allah hanya sekedar apa? Sampai di garis finish, insya Allah kita semuanya sampai. Tapi tidak semua kita menjadi seorang juara, menjadi seorang pemenang. Maka bagaimana kita menjadi kiat menjadi seorang pemenang ketika bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, menyongsong bulan Syawal, kita menjadi seorang pemenang. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Nur ayat 52 Pak. Kalau kita pengen menjadi seorang pemenang bukan hanya sebatas sampai di garis finish, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kriteria seorang pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Siapa? Yang pertama, wa may yuti'illah, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah wa rasulahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian tetap menjaga syariat agama Islam. Jangan kasih kendor dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama apa? Di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Pak, Bu, kita nanti akan mengalami sakaratul maut atau mboten? Detik-detik terakhir kita akan berpisah dengan kehidupan dunia. Maka di waktu itu malaikat dan setan itu akan berlomba-lomba untuk menarik kita semuanya masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Begitu pula di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Malaikat dan setan itu akan berlomba-lomba untuk menarik kita
ya kita ini akan digiring menjadi seorang pemenang atau seorang yang kalah di dalam bulan Ramadan. Maka inilah solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kencangkan lagi semangat kita kencangkan lagi motivasi kita di dalam beribadah kepada Allah, terutama di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka ada satu nasihat, perjuangan terakhir. Bangunlah dari tidurmu, kencangkan ikat pinggangmu, dan hamparkan sajadahmu. Raih ampunan Rabbmu, raih. Sekarang bukan waktu untuk bermalas-malasan. Sebab Ramadan sebentar lagi akan berangkat pergi meninggalkan kita semuanya. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Yang kata Nabi SAW, syahrul mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan amal soleh, ditutup rapat-rapat pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ada satu PR, Pak, yaitu menggapai malam Lailatul Qadar. Maka nanti malam ini malam 25, malam ganjil. Persiapkan tenaga kita, persiapkan fisik kita untuk hadir di masjid Allah. Di antaranya Masjid Kauman menyelenggarakan i'tikaf. Mari ya kita dekatkan lagi ya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti malam adalah malam yang dipilih oleh Allah ya, merupakan malam Lailatul Qadar, sementara kita menjadi hamba terbaik Allah dengan melaksanakan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah kiatnya kita menjadi seorang pemenang adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ciri khas ketaatan adalah rasa cinta. Maka cinta inilah yang harus kita sertakan di dalam setiap amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah ketika dibalut dengan rasa cinta yang begitu besar di hadapan Allah akan menjadi ibadah yang sempurna. Ibadah yang lebih berbobot, ibadah yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Ya, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Manidda'a annahu jam'u baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadziba." Barang siapa yang mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Ngapunten, Pak. Ngapunten, Bu. Tentunya kita akan menyongsong hari Idul Fitri. Kita disibukkan dengan berbagai macam persiapan. Siap-siap sing gampang ya ketika setelah berbuka. Gitu nggih, Pak? Tenagane strong, gitu nggih. Waktune longgar dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita lebih mendahulukan kepentingan kita tentang masalah dunia, di antaranya mempersiapkan Idul Fitri. Ngeset wengi-wengi. Apalagi persiapan-persiapan yang digunakan untuk mempersiapkan kemeriahan Idul Fitri. Tapi kita melupakan malam-malam 10 hari daripada bulan Ramadan yang terakhir. Kita justru disibukkan dengan urusan dunia, kita dilalaikan untuk urusan akhirat. Maka itu sesuatu yang mustahil kita gabungkan, Pak. Niate lah kok mempersiapkan disit. Kok nek wis rampung nembe masjid. Iktikaf ora iktikaf, Pak. Tapi dondon turu. Ora apa-apa lah, mending nggih, mending. Mboten napa-napa lah. Ngono. Tapi niki ya,
kecintaan kita terhadap dunia ketika kita gabungkan dengan kecintaan kepada Allah, itu sesuatu yang mustahil dan itu merupakan kedustaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'sil ilaha wa anta tadhiru hubbahu hada mahallu fil qiyasi badihu. Kau bermaksiat lalu mengakui cinta kepadanya, ini sungguh mustahil terjadi. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Andaikan cintamu sejati, kau pasti mentaatinya. Kita lebih tertarik untuk hadir di masjid. Sesungguhnya seorang pecinta akan taat kepada yang dicintainya. Maka Allah ingin melihat pembuktian kita di hadapan Allah, Pak, melalui 10 hari terakhir. Kira-kira baca Al-Qur'annya ya, frekuensinya lebih sering atau malah lebih jarang dibandingkan 20 hari terakhir pertama di dalam bulan Ramadan. Jumlah ayatnya lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, lebih banyak ya, Bang? Insya Allah. Kemudian yang berikutnya, 3 hal yang membuat seorang merasakan manisnya iman nih, kawan. Cinta akan melahirkan rasa yang begitu manis, terutama di dalam hati. Maka ini tanda manisnya keimanan kita, yang ini merupakan tanda seorang pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Masih tetap memegang rasa cinta yang begitu besar kepada Allah dan kepada Rasul dengan cara pembuktian amal soleh. Yang kedua, ya, siapa yang mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Oh, aku duwe batir tiap sore ngaji bareng, tuku klambi kelingan. Ya aku harap menghadiahkan lah ya untuk teman sejatiku gitu nggih ya, sing sregep ngaji bareng. Atau ibu-ibu lah ditukukna napa kerudung, bapak-bapak ditukukna peci apa sarung. Itu napa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Yang ketiga, dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan, seperti dia benci bila dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Melihat nggih, Pak, tanggane sing si nyetater garak meng masjid, sing si nyetater garak meng pasar ya, atau golek warna-warna lah. Maka kita benci kepada orang yang nyetater napa? Ke mall, tapi kita cinta kepada siapa? Orang yang nyetater motore pergi ke masjid. Itu bukti nopo? Masih adanya manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi barometer bagi kita, Pak. Apakah kita pantas menjadi seorang pemenang, pantas menjadi seorang juara? Maka 3 ini menjadi barometer bagi kita, tolak ukur bagi kita. Kita pantas nopo? Kemudian yang berikutnya, manisnya ibadah ada pada 3 perkara. Hasan Al-Basri berkata, carilah manisnya ibadah pada 3 perkara. Niki, Pak, jangan kendorkan semangat kita untuk meraih manisnya ibadah di hadapan Allah melalui 3 amalan. Apa saja? Yang pertama, sholatnya. Jadi sholatnya aja dirubah, Pak. 20 hari pertama di Masjid Kauman, 10 hari terakhir sholat apa? Isya sama sholat maghribnya di mall, ditunggu di pom bensin. Niki ngapunten niki, sholatnya harus kita jaga betul-betul niki. Ya, wis lah, belanjane dari pagi sampai siang. Sore persiapan untuk menyiapkan amalan di malam hari. Sajadah dilipat, bantale dilebokna plastik, nggo siap-siap napa? Iktikaf. Urusan dunia dari pagi sampai siang, belanja bu, jadwale kang jam 09.00 nganti jam 12. Ustaz, ora cukup, Zat. Ya ditambahi dipunjuli sederenge asar wis
rampung, sehingga sore betul-betul disiapkan untuk berbuka dan untuk persiapan di malam hari iktikaf. Ibu-ibu boleh napa mboten iktikaf? Boleh Bu, nggih boleh. Ya. Ada sahurnya napa mboten Pak? Ada sahurnya. Oh wis, berarti klop banget iki. Wis ada kajiannya juga. Jam 10 orang nggih. Iya. Wis ora usah masak Bu. Tinggal apa menyiapkan bekal neng Masjid Kauman, bismillah membawa infak terbaik ya. Bismillah ya, iktikaf sampai hari terakhir. Bismillah. Yang kedua apa? Dengan Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Apa sekarang sudah ditaruh di rak-rak lagi, Pak? Wis lagi wis predisit. Ya. Siki ganti sing liyane gitu nggih, mboten. Tapi napa? Ya, apa jangan-jangan masih pada dirak ini belum diambili Al-Qur'an nih. Nah niki hati-hati. Ya, maka ini yang kedua apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Yang ketiga dengan apa? Dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar kita apa? Diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan itu seringkali setelah apa? Salat tarawih doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini Pak. Minta apa? Betul-betul berdoa kepada Allah agar kita diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin, orang yang paling celaka di dalam bulan Ramadan, diberikan kesempatan hadir di dalam bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berangsur-angsur meninggalkannya, namun dirinya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan itu doa selepas napa? Salat tarawih. Napa tapi doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau yang Maha pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai sebuah ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah diriku. Jangan kasih kendor, Pak. Jangan kasih kendor. Selalu berdoa kepada Allah. Terutama ya nanti ya puncaknya adalah apa? Sebelum kita berbuka puasa. Itu adalah apa? Waktu paling mustajabah bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini nggih, jangan kita kasih kendor. Apa yang pertama? Salat harus kita optimalkan. Yang kedua, baca Al-Qur'an harus kita maksimalkan. Yang ketiga, jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, namun apabila kalian tidak mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa pintu-pintu kebaikan telah tertutup atas kalian. Nek tiga hal ini bukan menjadi prioritas kita di 10 hari yang terakhir, maka ketahuilah pintu-pintu kebaikan dari Allah tertutup, Pak. Makanya kita lebih tertarik masalah urusan dunia. Oke, kemudian yang berikutnya, merasakan manisnya iman. Maka apabila sebilah hati telah mendapatkan manisnya iman, maka ia akan sensitif merasakan pahitnya kekufuran, pahitnya kefasikan, dan pahitnya kemaksiatan. Kalau kita sudah punya manisnya iman, Pak, melihat sesuatu yang maksiat itu apa? Sensitif. Nih, tanda apa? Manisnya iman di dalam hati kita. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan rasa takut yang begitu besar kepada Allah? Yaitu diawali dengan apa? Ngaji. Napa, Pak? Ngaji. Karena kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang rasa takutnya besar adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah. Makanya kita diajarkan itu satu doa oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Doanya apa? Rabbi habli hukman. Saya bacakan, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin
waj'alni min warathati jannatin na'im. Nabi Ibrahim merupakan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih beliau optimalkan kecuali rasa takut yang begitu besar kepada Allah. Makanya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku nopo ilmu. Tandane nopo? Sampai jadwal terakhir nanti buka puasa kita harus punya azam, punya nopo keinginan kuat, harus hadir di nopo kajian berbuka puasa. Yang kedua, wa alhiqni bis sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, jadikanlah aku merupakan orang-orang yang selalu bisa gabung bareng dengan siapa? Orang-orang soleh. Tembangannya nopo? Wong soleh kumpulono. Itulah cara kita mendapatkan rasa takut yang begitu besar kepada Allah, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Kaya lumbae watuk-watuk tesi mangkat masjid. Kae lho ya, ibu-ibu ujarku kesel banget boleh kerja tapi tetap iktikaf di malam. Ini buah bibir yang baik bagi orang yang hadir setelah kita. Oh, aku duwe mbah gitu ya, luar biasa, wis tua tapi tetap semangat ngajine pol-polan, nggih, ibadahe salat jamaah ora tahu absen. Niki Bu. Maka tinggal yang terakhir, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Tinggal nopo? Nunggu warisan. Warisane nopo, Pak? Warisane surga. Nek masih nopo semangat ngajine, sering kumpul karo wong-wong soleh, ya, menciptakan amal kebaikan menjadi tutur baik bagi orang yang hadir setelah kita, maka tinggal nopo? Nunggu warisan. Tidak ada warisan yang terbaik kecuali warisan nopo? Surga, Pak. Duwe kapling omah ning surga. Itu nopo? Warisan terbaik. Usahane nopo tadi? Ngaji. Yang kedua nopo? Gabung sama wong-wong soleh. Yang ketiga, tutur kata yang baik. Kemudian yang berikutnya kita ringkes nggih, karena tinggal 11 menit lagi. Yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki ada doanya. Doanya insyaallah pada hafal kabeh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niki doa memohon kepada Allah agar seluruh anggota kita, keluarga kita nggih, menjadi orang-orang yang bertakwa. Doanya napa? Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapake bertakwa, ibune bertakwa, anake bertakwa. Maka tidak ada tempat yang terbaik kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja kur bapake tok sing mangkat maji, aja kur bapake tok sing mangkat tarawih, tapi ibune dijak, anake digeret. Nggih? Ya, anake napa, Bu? Digeret. Kalau diapresiasi, ya, engko bar tarawih ditukokna nopo itu niki, nggih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka dengan adanya bulan Ramadan ini, Allah menginginkan seluruh keluarga kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Untuk apa?
untuk penyenang hati-hati mereka. Ngapunten, ya, penyenang hati bapak-bapak itu bukan glowingnya seorang ibu, Pak. Tapi napa? Ketaatan seorang istri, ketakwaan seorang istrilah itulah yang menjadi penyenang hati bapak. Tapi lebih bagusnya lagi napa? Glowing juga. Iya, ngapunten iki ibu-ibu. Bagi ibu-ibu napa Pak yang diharapkan? Setia, wes lah. Kayak apa rupamu sing penting setia. Tapi nggih mboten, Pak. Kudune napa? Ya mencari rezekinya tetap, itu nggih, amanahnya tetap. Ya kebaikan kepada istri tetap dan lain sebagainya. Itu sebagai penyenang hati seorang istri. Ya, pemaning wis sandang pangan papan kabeh wis dicukupi. Sudah dibelikan baju baru, Bu? Oh, belum, Pak. Ya, wis lah, ya. Wajib baik, ya. Ya, sudahlah, ya, karena Lebaran itu bukan pakaian yang baru, tapi hati yang baru, Pak. Ya. Ya, setelah dicuci 30 hari di dalam bulan Ramadan, kita berharap kepada Allah memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang baru. Baik, Bapak-bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini jangan kasih kendor, Pak. Ya, jangan kasih kendor ini 10 hari yang terakhir. Mari kita rapatkan lagi barisan di dalam keluarga kita, tetap mangkat masjid bareng, ngaji bareng, ya, sahur bareng, buka bareng. Merayakan hari kemenangan dengan bersama-sama. Oke, Bapak-bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, nggih, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini yang kita inginkan nggih, menjadi napa? Orang-orang yang benar keimanannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini, kita betul-betul menjadi orang-orang yang benar keimanannya dan menjadi orang-orang yang benar ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin mereview sedikit, Pak. Oke, kajian pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Maka ciri daripada seseorang memiliki keimanan dan ketakwaan yang sempurna di hadapan Allah, maka dia memiliki 4 hal. Yang pertama apa? Masih ingat? Itu tentang masalah pendidikan karakter. Jangan sampai kita lupakan nih. Pendidikan apa? Karakter. Yang kedua apa? Kecerdasan spiritual. Yang ketiga, kecerdasan sosial. Yang keempat, kecerdasan emosional. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita agar kita tetap memiliki keimanan dan ketakwaan yang sempurna di hadapan Allah, yaitu tertuang di dalam surat Al-Baqarah 177. Itu bekal kita untuk menjadi seorang pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila di dalam materi yang saya sampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.